Tristek kita bisa mendapati informasi ini. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kalau kita bisa pilah-pilah nih Bapak Ibu ya, poin-poin ini sangat-sangat relevan dengan beberapa yang kita sebut keterampilan yang ada hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis begitu Bapak Ibu. Jadi sehingga di sini konsep literasi sangat-sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa mendorong kemampuan berpikir kritis anak. Dan di sini sangat-sangat jelas bahwa sampai dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat itu tadi kita harapkan dari hasil literasi para peserta didik, kalau kita para guru kiranya secara individual juga bisa mengupgrade diri untuk bisa berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ya kalau kita lihat lagi kepada faktanya Bapak Ibu yang maaf barangkali ada beberapa kasus yang bisa kita menyimak di beberapa grup termasuk grup pendidik Bapak Ibu, grup guru-guru. Banyak sekali korban yang terjadi yang banyak sekali yang menjadi korban aplikasi malware yang di-share di grup WhatsApp, hoax, informasi hoax itu disebabkan oleh rendahnya literasi, bukan malah berkontribusi secara produktif, malah kita ikut merusak hubungan sosial karena kita menyebarkan misalnya aplikasi yang mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya yang bisa melakukan peretasan terhadap aktivitas chat media sosial kita khususnya pada aplikasi WhatsApp dengan hanya mengklik satu tombol karena kita kurang literasi begitu Bapak Ibu, lalu kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berupaya maksimal untuk mencegah dampak-dampak negatif daripada kurang literasinya kita, termasuk dalam konteks literasi digital yang tadi saya sebutkan. Boleh lanjut begini. Baik, ada 3 kata kunci Bapak Ibu. Ada 3 kata kunci Bapak Ibu berkaitan dengan literasi. Mungkin ini kita perlu penyamaan persepsi terlebih dahulu. Apakah dengan membaca saja itu sudah bisa disebut dengan literasi? Sudah berliterasi? Atau literasinya sudah baik? Atau masih ada prasyarat-prasyarat lain yang perlu kita lihat? Ternyata ada 3 kata kunci di sini. Kita perlu menyamakan persepsi terkait dengan definisi model tekstual. Ya betul. Jadi kita perlu mengikuti suara tadi dari peserta yang betul. Ada 3 kata kunci, ada definisi. Perlu kita menyamakan persepsi terkait dengan definisi. Ya, definisi membaca, teks multimodal dan kontekstual seperti itu. Nanti coba kita lihat di paparan slide selanjutnya. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita menyimak kembali memahami. Mari kita sama-sama memahami kembali konsep membaca. Atau di sini dikatakan ada 99,76% penduduk Indonesia usia 15 sampai 24 tahun telah melek aksara ya. Ini data Biro Pusat Statistik 2019. Itu data melek aksara dulu begitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan literasi membaca? Ternyata levelnya jauh lebih rendah begitu Bapak Ibu ya. Level aktivitas literasi itu rendah dari indeks ahli baca, datanya dari tahun 2019. Ada konteks illiterate Bapak Ibu dalam literasi atau buta huruf fungsional yang dimana ketika kita cross check dalam 3 poin. Pertama, mampu membaca namun tidak dapat menangkap pesan dari apa yang sudah dibaca. Jadi membaca hanya lewat begitu saja begitu Bapak Ibu ya. Ya, kedua, ini ada yang barang lampu ya. Silakan mohon mengikuti saja begitu Bapak Ibu ya. Lalu habis padam lampu katanya. Selanjutnya ada kesulitan dalam memahami konteks bacaan dengan tepat terhadap teks yang dibaca. Jadi menghubungkan dengan konteksnya itu menjadi agak kesulitan begitu ya. Dan yang maaf ini ada bagian ini tertutup ya.
saya tidak nampak. Iya, sebentar kayaknya udah bisa Pak. Ya, masih tertutup oleh sidebar. Saya coba setting dulu. Iya. Bagian ketiga, kesulitan dalam menjawab pertanyaan Ya, boleh. informasi dalam teks. Ya, benar-benar tidak tertutup juga ya di. Iya. Nambahkan sedikit Pak Bahar ya. Iya, sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan apakah dengan membaca berarti kita sudah melakukan literasi. Nah, data yang ditampilkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Bahar sangat jelas Bapak Ibu bahwa bukan mengulangi ya, ingin mempertegas 99,76% penduduk Indonesia negara kita itu di usia 15-24 sudah pandai membaca. Melek aksara artinya sudah pandai membaca. Itu dari data BPS 2019. Namun kemampuan literasi membaca ini yang berbanding terbalik. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata pandai membaca saja tidak berarti bahwa kita sudah berliterasi. Nah, secara jelas dijelaskan Pak Bahar tadi bahwa literasi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami, kemudian menggunakan, menginterpretasi, mengintegrasi, bahkan sampai mengevaluasi. Nah, ketika ini sudah dapat dilakukan oleh siswa, maka dikatakan literasi itu sudah mulai berjalan. Nah, jadi bukan berarti bahwa ketika sudah pandai baca sebuah teks misalnya ya, kalau saya guru bahasa Inggris ya Bapak Ibu, ketika dikasih sebuah teks naratif berbentuk dongeng misalnya, mereka sudah pandai membaca. Kemudian dikatakan saya sudah meminta siswa saya untuk membaca dan mereka sudah berliterasi. 15 menit misalnya, atau limit ya, 15 menit membaca. Apakah kemudian dengan 15 menit membaca kita katakan siswa kita sudah berliterasi? Nah, ternyata data ini menunjukkan Bapak Ibu, membaca saja belum termasuk bahwa siswa itu berliterasi. Nah, kapan dikatakan bahwa dia berliterasi? Ketika dia sudah bisa memahami apa yang dia baca, dia sudah bisa menginterpretasi, dia sudah bisa mengintegrasikan, bahkan dia bisa sampai tahap mengevaluasi. Nah, seperti apa mengintegrasi, mengevaluasi itu? Kalau Pak Bahar tadi mengatakan bahwa ketika dia sudah bisa melibatkan critical thinking atau menganalisa, berpikir kritis di dalamnya, bahkan sampai pada tahap apa yang dia baca itu bermanfaat buat dirinya, mampu menyelesaikan masalah-masalah, tidak hanya masalah dia tapi masalah di lingkungan, mungkin di rumahnya. Setelah membaca, oh ternyata prosedur, kalau kita misalnya ambil prosedur ya, bagaimana langkah-langkah membuka, mengatasi laptop misalnya kalau dia hang, itu ada dalam pelajaran. Bukan hanya sekedar dibaca kemudian selesai, tapi bagaimana setelah dia baca, dia mencoba menemukan masalah seperti itu. Kemarin kayaknya saya belajar seperti ini deh, dianalisa dengan kepalanya, saya coba terapkan apa yang saya pelajari kemarin, klik ini nih, itu prosesnya mulai berjalan. Dia bisa menyelesaikan ketika ada masalah yang dia temukan. Nah, boleh dikatakan siswa kita telah berliterasi. Nah, informasi yang didapat dari Indeks Ahli Baca 2019 ini, ternyata negara kita itu 71% level aktivitas literasi itu rendah. Nah, berbanding terbalik dengan kemampuan membaca. Kalau kemampuan membaca kita sudah hebat, hanya tinggal 0,23% ya, 24% saja. Tapi kemampuan literasinya yang rendah. Bahkan tadi sudah sempat dikatakan Pak Bahar, kita berada di sekian negara yang kemampuan literasinya sangat rendah. Nah, banyak yang mengatakan tadi membaca itu literasi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa memahami. Di bagian ini sudah disampaikan juga ya, bahwa mampu membaca namun tidak bisa menangkap pesan dari apa yang sudah dibaca. Berarti dia belum, tingkat literasinya masih rendah, karena dia belum bisa
masalah. Sehingga disebutlah buta huruf fungsional. Dan kemudian kesulitan menjawab pertanyaan. Setelah dia baca, diberikan pertanyaan, ternyata dia tidak bisa menjawab. Berarti dia belum, tingkat literasinya itu masih rendah, hanya sebatas membaca saja. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Silakan Pak Bahar. Baik, terima kasih Bu Ina untuk tambahan insight terkait dengan konsep membaca, gitu ya. Bapak Ibu yang sama berbahagia, di sore hari ini kita juga ikut membahas tadi ada teks multimodal ya, begitu Bapak Ibu. Nah, teks multimodal ini beberapa referensi juga memberikan keterangan seperti apa yang tampil di layar, ada movies, kemudian ada brosur, ada mind map, ada bentuk grafik organizer dan informasi-informasi berbentuk informasi teks yang ditampilkan dengan berbagai bentuk media yang berbeda gitu ya. Kalau boleh dikaitkan dengan materi ulasan di seri sebelumnya gitu Bapak Ibu, teks multimodal ini ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang cenderung bervariasi dan memiliki minat yang berbeda-beda untuk pemenuhan kebutuhan mereka berliterasi, di mana para siswa kita cenderung ada banyak yang mungkin dia visual, ada yang auditory dan ada yang kinestetik, sehingga guru juga perlu memikirkan ini baik dalam hal desain pembelajarannya maupun bahan layang yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka berminat untuk melakukan literasi dan terbantu dalam hal memahami konteks, memahami makna, dan bisa mengartikulasikan pemahaman mereka dalam bentuk-bentuk teks yang multimodal juga seperti itu Bapak Ibu. Tentu keberadaan teks multimodal ini diharapkan juga dapat mampu membantu siswa untuk bisa mengeksplorasi konsep-konsep lebih jauh, lebih detail, kemudian lebih banyak menghubungkan dengan konteks-konteks yang berbeda seperti itu Bapak Ibu. Boleh dilanjut Bu Indah? Iya, baik. Ada 3 poin tadi, pada akhirnya kita coba membuat satu formulasi seperti yang tampak di layar Bapak Ibu. Informasi berupa teks multimodal ya, begitu Bapak Ibu, melalui proses kognitif dan bisa bukan yang sebelah kanan ini bisa menghasilkan hasil proses pembacaan bermakna begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini bahan untuk digunakan dalam proses literasi, dan proses literasi itu melewati proses kognitif. Di sini masih lebih mengacu kepada taksonomi Bloom ya, kalau kelihatannya ini begitu Bu Indah ya. Dan di sebelah kanan terjadi hasil pemahaman, hasil interpretasi, hasil inferensi melalui proses membaca, kemudian mendengar, melihat, menulis, dan berpikir yang kemudian menghasilkan kebermaknaan dalam membaca bermakna begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kemampuan anak memproduksi makna di sini didukung oleh 2 hal yang ada di sebelah kiri ini seperti itu. Dalam proses literasi, seorang anak para peserta didik menggunakan teks multimodal, melewati proses kognitif yang bertahap dan melakukan pencermatan terhadap informasi ini, sehingga para peserta didik dapat menyimpulkan, menginferensi, dan melakukan evaluasi, menganalisis, sehingga dia bisa memproduksi makna berdasarkan apa yang dipahaminya, tentu menghubungkan pula dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan konteks-konteks bacaan yang berbeda dan sumber bacaan lain, dan sehingga dia bisa mampu memproduksi makna, mengartikulasikan makna yang diterimanya berdasarkan pemahamannya untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang baru versi bahasa dia. Sehingga kita sering biasanya kita berharap anak-anak kita itu tidak hanya sekedar reproduce information atau memproduksi ulang informasi yang dia peroleh berdasarkan pengetahuan dia, tidak hanya sebatas menghafal begitu Bapak Ibu,
tetapi dia mampu menginferensi kemudian menghasilkan pemikiran baru berdasarkan proses berpikir tingkat tinggi yang menggunakan modal teks multimodal dan proses kognitif yang baik seperti itu. Kurang lebih barangkali proses literasinya bisa digambarkan dengan skema tampilan yang ada di display Bapak Ibu saat ini. Boleh Bu Indah dilanjut dulu atau mungkin mau ditambahkan? Monggo. Cukup Pak Bahar, silakan dilanjut dulu. Baik, konsep numerasi. Numerasi adalah kemampuan atau kepercayaan diri dan kesetiaan untuk terlibat dalam informasi kuantitatif itu Bapak Ibu ya. Kalau numerasi ini kata dasarnya sebenarnya tidak lepas dari angka-angka begitu Bapak Ibu. Meskipun numerasi tidak hanya dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran matematika ya, tapi numerasi juga tidak lepas di mata pelajaran yang lain. Sudah ada yang meminta link presensi, mungkin nanti mohon bersabar Bapak Ibu ya. Kita coba fokus dulu di apa yang sedang kami tampilkan, karena insya Allah nanti sebentar ada bagian panitia yang akan bisa membagikan informasinya. Oke, jadi kesediaan untuk terlibat dengan informasi kuantitatif atau spasial untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Tentu di dalam konsep numerasi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak terlepas dari aktivitas kita kemudian menggunakan angka-angka ya begitu Bapak Ibu ya. Boleh dilanjut pindah barangkali ke slide berikutnya. Baik, kita elaborasi konsep numerasi dulu begitu Bapak Ibu. Berpikir menggunakan konsep prosedur fakta itu yang pertama, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Tentu problem solving ini juga menjadi satu keterampilan ya, skill yang didorong di abad 21 ini begitu Bapak Ibu. Ini bagaimana kita bisa memecahkan masalah menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah. Ini menjadi satu konsep di dalam giat numerasi yang akan insyaallah Bapak Ibu kita sama-sama berbagi informasi di sore hari ini untuk bisa kita minimal dapat pencerahan dasar-dasar peletakan bagaimana kita bisa mengintegrasikan aktivitas atau giat literasi dan numerasi di dalam pembelajaran kita seperti itu. Kemudian menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Ada berbagai hal, banyak sekali simbol-simbol terkait dengan matematika Bapak Ibu ya. Kalau kita menyimak dalam pemodelan atau struktur apa yang kita bisa lihat yang di sekitar kita sehari-hari, misalnya pola-pola interior rumah misalnya, ini bisa menjadi bagian dari yang bisa kita masukkan dalam poin kedua ini. Jadi berbagai macam angka simbol terkait matematika untuk memecahkan masalah praktis seperti itu. Hal sederhana mungkin kita juga bisa mengangkat konteks bagaimana seorang bisa membuat sudut menggunakan rumus dasar hipotenusa misalnya, A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat misalnya seperti itu. Hal-hal yang seperti ini, yang praktis seperti ini tentu bisa kita bawa pada konteks-konteks yang berbeda, bukan hanya pada mata pelajaran matematika seperti itu. Dan yang terakhir, menganalisis informasi dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan dan sebagainya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Ini yang paling akhir ini, mengambil keputusan ini yang biasanya Bapak Ibu kita butuh benar-benar pencermatan terhadap data, apalagi kalau sudah ditampilkan dalam bentuk data-data tabulasi. Nah, anak-anak kita biasanya kita dorong untuk bagaimana dia bisa menarik kesimpulan dari data-data yang kita tampilkan. Dan banyak kasus kejadian yang menyebabkan fakta hasil pisah kita lemah di dalam beberapa poin yang kita sebutkan di dalam konsep numerasi ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Silahkan lanjut. Baik, boleh lanjut di slide berikutnya, kita ambil
melihat waktu ya. Karakteristik ruang lingkup literasi dan numerasi. Dari awal kami tadi sudah menyampaikan bahwa literasi dan numerasi Bapak Ibu tidak lepas daripada keterampilan abad 21. Nah, ini sangat-sangat fenomenal ya di dunia pendidikan kita, dan saya kira dari waktu ke waktu terus informasi bagaimana mendorong pengembangan keterampilan abad 21 ini di kalangan para siswa, dan memang itu tidak lepas daripada literasi dan numerasi, mengacu pada keterampilan abad 21, menginferensi keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, terampil, dan termasuk memecah masalah dan inovasi, begitu Bapak Ibu ya. Kemampuan harus ditumbuhkan secara berkesinambungan. Nah, ini sustainability ini yang paling agak-agak menantang juga nih Bapak Ibu, karena kadang kita udah lewat tahap penumbuhan, integrasi ke proses tahapan proses belajar mengajar, tahu-tahu ternyata kita cross-check uji indeks literasi misalnya di sekolah, kita mengecek lagi ternyata menurun, kita balik lagi ke titik awal, sehingga kita perlu bersama-sama bekerja sama untuk bisa mendorong kesinambungan ya, sustainability daripada program literasi numerasi. Dan ini secara cakupannya ya, literasi dan numerasi mencakup 3 hal yang sama ya, mau baik literasi maupun numerasi itu ada konten, konteks, dan level kognitifnya. Yang tadi di awal sudah ada secara grafis sudah ditampilkan, dan untuk menemukan tadi ya kesimpulan dari proses membaca yang bermakna melalui tahapan-tahapan proses kognitif. Seperti itu, boleh dilanjut lagi Bunda. Ada 3 strategi ya di sini ya untuk penguatan literasi dan numerasi Bapak Ibu. Ini sudah dikeluarkan dari Kemendikbudristek. Ini sudah menjadi kewajiban kita semua Bapak Ibu. Terkait dengan poin ini, barangkali punya ada beberapa ide, insight yang bisa ditambahkan, silakan. Iya, Pak Bahar, terkait dengan strategi penguatan literasi dan numerasi ya, luar biasa Bapak Ibu. Tadi banyak yang bertanya bahwa bagaimana sih menerapkan literasi dan numerasi dalam pembelajaran atau di sekolah ya, dalam skala yang lebih luas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 3 strategi penguatan literasi dan numerasi. Yang betul yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi, bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi strategi kita bagaimana kita meningkatkan literasi dan numerasi kita di sekolah. Kalau konsep literasi tadi sudah dibahas, numerasi juga tadi sudah dibahas. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menguatkan literasi dan numerasi? Bagaimana kita bisa menumbuhkan literasi dan numerasi? Di sini ada 3 strategi Bapak Ibu, ini berdasarkan panduan yang diberikan juga dari Kemdikbudristek. Bahwa yang pertama adalah lingkungan fisik. Wah, kalau ini Bapak Ibu pasti sudah paham ya, bahwa strategi penguatan literasi itu bagaimana kita berusaha menciptakan sebuah lingkungan fisik. Banyak hal yang terkait dengan lingkungan fisik. Mungkin di sekolah kita bisa sudah mulai menyiapkan seperti taman baca, kemudian majalah dinding, kemudian pohon baca. Nah, itu yang biasa saya lihat ya. Saya biasa lihat ada teman tuh satu yang juga orangnya sangat literat dalam hal pengembangan literasi di kelas, itu guru SD. Saya biasa dia memotret kelasnya, itu kelasnya penuh dengan jadi kayak taman kanak-kanak gitu. Ada pohon baca, ada sudut baca, ada perpustakaan mini. Nah, itu bagian dari lingkungan fisik Bapak Ibu. Mungkin ada perpustakaan keliling dari sekolah ke sekolah, itu juga merupakan lingkungan fisik. Sebenarnya banyak yang menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk menguatkan literasi dan numerasi kita di lingkungan fisik. Dan saya percaya di sekolah Bapak Ibu juga hal ini sudah dilakukan. Jadi hal-hal yang sederhana saja, kita di dalam kelas hasil karya siswa-siswa kita itu boleh dipajang di dinding gitu. Di
dinding. Nah, mereka akan selalu melihat, belajar, mencoba mengingat lagi, memahami kembali apa yang sudah dipelajari. Itu satu bentuk upaya. Satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan fisik yang bisa menguatkan literasi dan numerasi. Nah, kemudian lingkungan akademik. Nah, lingkungan akademik ini Bapak Ibu lebih ke kegiatan pembelajaran. Yang biasa saya lakukan itu lebih ke kegiatan pembelajaran. Bagaimana kemudian, tadi banyak pertanyaan nih, bagaimana kemudian literasi ini kita integrasikan di dalam pembelajaran kita. Saya merasa bahwa untuk menerapkan literasi dan numerasi ini kita tidak saat ini saja Bapak Ibu ya. Karena kalau kita mengacu pada taksonomi Anderson ya, taksonomi Bloom, biasanya di perangkat kita itu di modul ajar ataupun di RPP ya, kalau di kurikulum 13 itu sudah kelihatan langkah-langkahnya, bahwa kita di tujuan juga mungkin sudah kelihatan bahwa siswa diharapkan mampu memahami, mampu menganalisis, mampu mengintegrasikan, mampu menginterferensi, mampu mengintegrasikan, bahkan mampu mengevaluasi. Nah, langkah-langkah itu sebenarnya kalau dalam pembelajaran ini terkait lingkungan akademik itu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, hanya yang ingin kita ketahui kalau kita bawa dalam desain pembelajaran seperti apa? Ya, seperti apa bentuk literasi itu? Taruhlah kita ingin mengambil poin bahwa siswa memahami bla bla bla. Nah, kira-kira bentuk aksinya kalau dalam desain pembelajaran itu seperti apa? Saya percaya itu yang Bapak Ibu ingin ketahui. Nah, tapi itu akan kita bahas besok Bapak Ibu. Kita bahas lebih umum dulu strategi penguatan literasi dan numerasi. Kemudian ada penguatan literasi sosio-afektif. Nah, ini lebih kepada bagaimana kita memotivasi siswa kita untuk terus berliterasi, untuk terus menguatkan kemampuan literasinya. Sebatas apa produk-produk literasi itu? Bapak Ibu, kalau saya melihat, kalau kita kembali ke pembelajaran kita ya, ini kita hanya sharing saja, saya melihat siswa kita itu sudah mulai belajar meningkatkan literasi dan numerasinya. Penguatannya lewat apa? Wah, sekarang ada yang namanya P5 Bapak Ibu. P5 itu adalah satu bentuk, kalau kita bilang proyek ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di situ unsur literasi dan numerasinya, penguatannya itu sudah sangat kuat. Kita mengajarkan siswa kita itu bagaimana mereka bisa menyelesaikan satu masalah, mereka yang memilih sendiri, mereka yang menentukan, mereka yang mempelajari, menganalisis, gurunya hanya sebagai fasilitator. Nah, itu salah satu. Jadi buat sekolah yang sudah menerapkan itu, maka tanpa disadari bahwa sudah mengintegrasikan sebenarnya literasi dan numerasi. Hanya saja kembali lagi pada maksimal tidak kita dalam P5. Jangan sampai P5 ini hanya slogan, hanya nama. Ternyata yang mengerjakannya itu sebagian besar gurunya. Nah, ini yang perlu kemudian kita refleksi kembali Bapak Ibu. Jadi sesimpel itu sebenarnya literasi dan numerasi. Nah, bagaimana konsep-konsep ini dipahami siswa, dia mampu mengambil makna dari apa yang dia baca, dari apa yang dia lihat. Kalau numerasi mungkin kemampuan dia mengelola konsep yang berupa data, diagram, tabel, angka, untuk kemudian dia gunakan dianalisis, diolah, digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Nah, kalau dilihat sesimpel itu numerasi, pada prakteknya itu yang kita perlu lebih konkretkan seperti apa. Ini yang coba akan kita bahas besok Bapak Ibu. Silahkan Pak Bahar untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Indah untuk ulasan terkait dengan strategi penguatan literasi dan numerasi. Selanjutnya lebih spesifik kita akan coba bahas berkaitan dengan penguatan strategi penguatan literasi dan numerasi pada lingkungan akademik, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa masuk pada asesmen awal, kemudian dalam tahapan pembelajaran ya,
pada mata pelajaran wajib, kemudian bisa juga pada pembelajaran kokurikuler, dan juga bisa masuk pada instrumen dari layar seperti itu Bapak Ibu. Tentu kita semua menyadari bahwa di seluruh aspek tahapan belajar yang kita coba muat di pada tayangan pada display layar device Bapak Ibu yang sore hari ini tampak, ini belum masuk teknisnya seperti apa, menjalankannya, melakukan asesmennya seperti apa di asesmen awal, kemudian bagaimana pada mata pelajaran wajib. Insya Allah nanti akan secara detail kita coba diskusi, kita ulas lebih detail besok hari di sesi kedua, pembahasan tentang strategi penguatan literasi numerasi dalam pembelajaran pada sesi besok hari seperti itu Bapak Ibu. Boleh dilanjutkan lagi? Iya. Silakan Bu Ida. Ini Bapak Ibu contoh strategi penguatan literasinya ya. Jadi tadi ada 3 strateginya, ada lingkungan fisik, ada sosioafektif, dan ada lingkungan akademik. Nah, untuk lingkungan fisik ini udah jelas mengembangkan lingkungan kayak teks di sekolah. Ini ada beberapa contoh bagan pendukung literasi dan sarana baca yang nyaman. Kira sudah jelas tadi, ada perpustakaan, ada taman baca, ada majalah dinding, ada pojok baca, ada pohon membaca, pohon literasi. Nah, Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu di sini saya lihat di sekolahnya itu sudah lengkap ya, sudah ada ya. Itu berarti Bapak Ibu penguatan literasi untuk lingkungan fisik sudah terpenuhi. Nah, kemudian membangun lingkungan sosial afektif. Ini lebih kepada bagaimana kita mendukung budaya literasi ini. Dengan apa Bapak Ibu? Kita berinteraksi. Tidak hanya kepada siswa, memotivasi siswa, tapi juga memberi pemahaman kepada orang tua, kepada masyarakat sekolah. Ini ada interaksi positif melalui kegiatan-kegiatan. Jadi kita mungkin bisa mengarahkan siswa dengan kegiatan-kegiatan literasi, aktif mengisi mading misalnya. Nah, kemudian mendorong iklim kerja kolaboratif antar guru melalui program mengajar bersama tim teaching. Nah, kalau ini saya kira Bapak Ibu biasa ya, dalam kegiatan MGMP ada yang namanya tim teaching. Kemudian proyek berbasis lintas mapel. Nah, ini juga mendorong iklim kerja kolaboratif, bagaimana kemudian menghidupkan kegiatan literasi di sekolah. Ternyata kalau kita lihat ini semua Bapak Ibu, literasi itu kompleks. Kita hanya biasa melihat bahwa literasi itu larinya ke AKM, Assessment Kompetensi Minimum, yang diberlakukan hanya 2. Kalau tidak kompetensi literasi, kompetensi numerasi. Nah, ternyata di balik itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan literasi, sangat banyak cara-cara yang bisa kita tempuh. Mungkin juga selama ini sebelum keluarnya konsep literasi numerasi ini, sebenarnya kita juga sudah menjalankan ya Bapak Ibu. Kenapa kemudian akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini kemudian digiatkanlah literasi numerasi, bahkan keluarlah sampai yang namanya AKM. Nah, ini semua karena nilai literasi dan numerasi kita rendah Bapak Ibu dari hasil survei. Sehingga sekarang kita lebih kembangkan lagi, kita lebih perkuat lagi. Nah, bagian terakhir adalah bagaimana kemudian kegiatan literasi numerasi itu kita integrasikan dalam pembelajaran. Seperti, nah ini yang penting Bapak Ibu, merumuskan pertanyaan pemantik. Ketika kita mengarahkan siswa berkegiatan misalnya membaca buku. Nanti pertanyaan pemantik ini sederhana kalau kita dengar ya Bapak Ibu. Tapi pertanyaan pemantik ini menjadi fondasi utama yang wajib dimiliki oleh guru untuk bisa mengarahkan siswa, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dalam proses pembelajaran. Ini adalah satu skill yang harus dimiliki oleh guru. Sekali lagi kelihatannya simpel, merumuskan pertanyaan pemantik. Semudah itu, nah ini yang akan diulas besok Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini fondasi awal. Ketika guru sudah memiliki keterampilan
membuat atau memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, maka proses literasi, proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan efektif. Karena jangan kira Bapak Ibu, sangat banyak guru-guru kita yang masih kurang keterampilannya dalam menyusun pertanyaan pemantik. Kalau saya boleh mengatakan, pertanyaan pemantik itu adalah fondasi. Kalau Bapak Ibu sudah pandai dalam hal menyusun pertanyaan pemantik, maka Bapak Ibu bisa membawa pembelajaran Bapak Ibu itu lebih fleksibel, efektif, efisien, siswa juga lebih termotivasi. Ingat, dari pertanyaan pemantik itu bisa memotivasi siswa kita untuk lebih meningkatkan kemampuan literasinya dalam hal memahami, menganalisis, meningkatkan kemampuannya untuk berbuat lebih banyak, menghasilkan sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, nanti Bapak Ibu kalau masih bertanya-tanya seperti apa keterampilan pertanyaan pemantik, seberapa besar pengaruhnya terhadap kemampuan literasi siswa, itu akan kita bahas esok hari. Mungkin seperti itu ya Pak Bahar. Betul, baik, Winda. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, strategi penguatan literasi dan numerasi pada pembelajaran dan penilaian. Bapak Ibu ada poin di sini, masih ada ditampilkan pada slide sebelumnya bahwa penguatan literasi dan numerasi pada pembelajaran dan penilaian bisa sebelum pembelajaran, ada selama proses pembelajaran, ada kaitan tadi dengan skenario, kemudian sesudah pembelajaran, jadi include di dalamnya juga dalam penilaian, baik dalam penilaian awal, asesmen formatif, dan semua termasuk AKM yang tadi sudah dipaparkan oleh pemerintah. Ini mungkin Bapak Ibu kita tidak bisa detailkan. Sekali lagi bahwa kemampuan kita selaku guru untuk bisa merancang skenario pembelajaran yang melibatkan siswa untuk dapat melaksanakan giat literasi dan numerasi ini sangat-sangat ditentukan oleh kemampuan kita mendesain tahapan-tahapan pembelajaran yang baik, begitu Bapak Ibu. Selama proses pembelajaran ini dapat dilakukan melalui, kalau Bapak Ibu yang mengajar mengampu mata pelajaran bahasa ya, khususnya rumpun kebahasaan, maka kita mengenal ada pre-reading atau tahapan sebelum membaca ada while reading dan ada post reading activity, begitu Bapak Ibu. Dalam reading stages ini teorinya sangat-sangat jelas, di mana peserta didik dalam tahapan membaca dapat dilibatkan untuk mengidentifikasi tujuan membaca, membuat prediksi misalnya dalam skenario pembelajaran, dan ketika proses membaca diharapkan dapat mengidentifikasi informasi yang relevan dan seterusnya. Bapak Ibu, saya tidak akan mengulas secara detail ya reading stages ini, dan karena ini cukup teoritis begitu Bapak Ibu ya, termasuk penggunaan alat bantu membaca ini juga diturunkan dari pedoman implementasi integrasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang dirilis oleh Kemendikbud Ristek, begitu Bapak Ibu ya. Iya, baik. Selanjutnya Bu Ina boleh di slide berikutnya. Silakan Bu Indah untuk bisa mengulas. Oh ya, baik. Saya lanjut ya. Strategi penguatan numerasi. Yang ada 4 poin yang di sini di highlight dalam slide ini, gitu Bapak Ibu. Yang pertama, menyediakan sarana lingkungan fisik ya. Masih ada hubungannya dengan strategi yang di slide-slide sebelumnya tadi yang sudah diulas baik oleh saya sendiri ataupun Linda.
menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya ya, atau maker space. Nah, ini bisa di dalam dan di luar kelas juga bisa ini Bapak Ibu ya, karena ini berkaitan dengan lingkungan fisik. Kemudian membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset ya, bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari guru matematika saja seperti itu. Jadi ini menjadi peran seluruh guru mata pelajaran gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan. Misalnya program numerasi dini untuk peserta didik pendidikan usia dini. Jadi disesuaikan dengan levelnya Bapak Ibu. Kalau pada level pendidikan menengah atas seperti yang tempat Bapak Ibu bertugas, tentu dilihat lagi ya, konteksnya sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum kita. Kemudian menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah ya. Tadi beberapa yang saya sudah sebutkan, misalnya bagaimana cara sederhana untuk bisa membuat satu sudut siklus itu menggunakan pendekatan rumus Pitagoras misalnya gitu Bapak Ibu. Next, Winda. Oke. Kita masuk di sesi diskusi dulu mungkin Pak Bahar ya. Karena dari tadi nih kita bercuap-cuap sendiri nih, kita ingin mendengarkan dulu nih dari teman-teman peserta. Silakan Pak Ansar, mungkin bisa memandu sesi diskusi beberapa pertanyaan. Baik. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Bahar. Tadi sesi yang menarik sekali ya. Sejak awal tadi kita sudah membahas dari Pak Bahar dan juga Bu Indah, Bapak Ibu semuanya, beragam poin menarik terkait dengan literasi dan numerasi, lebih ke arah kita menyamakan persepsi terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Mungkin sudah cukup banyak kita mendengarkan istilah terkait dengan literasi, mungkin juga ada yang mendengarkan istilah terkait dengan literasi numerasi atau literasi sains dan sebagainya. Dengan beragam pengetahuan awal yang kita miliki, sore hari ini lebih ke arah kita menyamakan persepsi literasi dan numerasi seperti apa sih yang sebetulnya ingin disasar atau ingin dituju seperti itu oleh kementerian kita, oleh tujuan pendidikan kita saat ini seperti itu ya. Tadi kalau ada satu atau beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Bu Dinda juga terkait dengan ternyata literasi kita itu digalakan juga bisa jadi salah satunya untuk merespon dari skor PISA kita, dari anak-anak kita, siswa-siswa kita yang juga selalu berada pada peringkat yang bawah seperti itu ya, berada pada peringkat terakhir 72 dari 73 katakanlah seperti itu. Bahwa strateginya juga kemudian cukup banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Bahar juga di akhir Bapak Ibu. Kalau kita bagi menjadi lingkungan fisik, kemudian akademik dan juga sosioafektif seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup banyak ya yang mendengar terkait dengan bahwa strategi penguatan literasi dan numerasi itu sendiri. Kalau kita berbicara dalam ranah intrakurikuler, katakanlah ranah akademik atau di sekolah seperti itu, kita bisa melihatnya dari sudut pandang akademiknya, kemudian lingkungan fisik dan juga sosio-afektif. Nah, tadi saya menangkap Bapak Ibu ketika tadi disampaikan oleh Bu Ika dan juga Pak Bahar terkait dengan 3 strategi ini, sepertinya saya melihat ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mengernyutkan dahinya, sepertinya mungkin sudah mulai kepikiran, oke, kalau di sosio-afektif itu mungkin saya nanti di sekolah bisa buat seperti ini ya, kalau misalkan di ranah lingkungan fisik saya bisa buat seperti ini ya, atau malah Bapak Ibu juga sudah merefleksikan seperti itu. Ternyata selama ini yang dilakukan oleh sekolah saya untuk penguatan literasi dan numerasi itu masuknya ke sini ya, bahwa ternyata ada 2 lainnya yang berbeda seperti itu. Nah Bapak Ibu, sore hari ini sebelum nanti kita masuk ke sesi reflektif ya, lebih ke arah untuk mengetahui apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini dan juga bagaimana cara melakukan rencana tindak lanjutnya, boleh Bapak Ibu sampaikan mungkin satu orang terlebih dahulu jika ada poin yang ingin dikonfirmasi atau dibagikan ya praktiknya berdasarkan dengan apa yang tadi sudah disampaikan.
satu orang dulu mungkin boleh kita ke Pak Alam, kemudian nanti juga ke Erna ya. Pak Alam dulu silakan Pak, 1 menit. Oke, terima kasih Pak Ansar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih karena materinya hari ini bagus sekali tentang literasi dan demokrasi. Sebenarnya buku dan bapak kita sudah dalam program ya kalau di sekolah jadi sudah bagus sekali ya. Saya sebelum melaksanakan pembelajaran selanjutnya biasanya anak-anak sudah berliterasi dengan supaya mencari referensi tentang materi pembelajaran yang akan kita laksanakan minggu depannya. Tapi apa kenyataannya Bapak Ibu sekalian? Dan ketika saya sudah memberikan motivasi, ya motivasi sebenarnya kita membangun motivasi itu dari sesuatu sangat susah sekali Bu. Kalau memang tidak benar-benar dari jagoan anak itu sendiri, ya seperti itu. Aduh maaf dari sini agak gede ketap karena batu Bu Bapak Ibu sekalian, jadi agak gede ini suaranya. Nah kemudian yang saya terapkan selama ini coba terus dan maaf pula saya juga sebenarnya dari awal juga sebenarnya angkatan 6 Kalimantan Utara. Sekarang sudah pindah di Kabupaten Munar. Saya dong sedangkan ilmunya dari Guru Penggerak dan saya coba mungkin karena basic latar belakang sekolah di kampung dan juga mungkin minat untuk literasi seorang siswa di pedesaan itu kurang, jadi seperti itu. Jadi saya dengan sudah berusaha payah untuk memberikan motivasi untuk membangun jiwa mereka agar budaya literasi dan berhasil dikembangkan di dalam diri mereka. Memang juga tidak ada akhirnya apa? Ketika saya memberikan tes Bang harian ya. Jadi itu saya lihat yang saya berikan lain jawabannya lain. Ya saya juga bingung bertanya sama teman-teman. Nah teman-teman juga bingung literasi numerasi itu seperti apa. Jadi saya juga susah juga sih. Nah di sini saya minta masukan cara bagaimana sih agar saya bisa membawa motivasi literasi dari peserta didik dan juga dari rekan-rekan sejawat saya karena memang literasi dan literasi masih asing bagi mereka gitu. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya mohon pencerahan dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Alam. 1 poinnya Bapak Ibu tadi ya, kalau kita dengar praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Alam, Bapak Ibu semuanya di sekolah beliau. Namun ada satu tantangan yang mungkin juga tidak hanya Pak Alam yang merasakan ya, tapi kita semua sebagai guru seperti itu. Satu tantangan terkait dengan efektivitas di mana literasi dan numerasi itu sendiri kemudian bisa diinternalisasi oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Bagaimana dan betul bagaimana kemudian anak-anak juga dapat menerima, kemudian juga dapat melakukan kegiatan literasi yang mungkin sudah disusunkan di sekolah dengan fun seperti itu, dengan menyenangkan dan juga bisa mencapai target yang dicapai yang diberikan oleh sekolah seperti itu ya. Silakan Pak Bahar dan juga Bu Indah atau rekan-rekan yang lain. Baik, saya barangkali Pak Ansor ya. Terima kasih Pak Alam untuk pertanyaannya, dan saya kira ini menjadi tepat apa yang disampaikan oleh Pak Ansor bahwa ini bukan hanya Pak Alam sendiri yang mengalami kendala seperti ini. Saya tulis lebih spesifik yang diterapkan Pak Alam tadi bahwa sebelum mempelajari satu materi, Pak Alam itu mencoba men-trigger anak dan memotivasi anak untuk bisa membaca bahan belajar mereka lebih awal sehingga kemudian ketika mereka datang harapan Pak Alam sudah bisa membawa sesuatu yang pemahaman awal berkaitan dengan materi yang diajarkan begitu Pak Alam. Pak seperti itu pemahaman awal lah. Baik, kalau boleh saya mengaitkan dengan salah satu pendekatan pembelajaran ya, kalau bisa disebut pendekatan atau strategi, ini disebut flip classroom barangkali begitu Pak Alam ya. Jadi proses belajar dimulai dari rumah yang umumnya ini terjadi dimulai dari kelas kemudian berakhir dengan penugasan. Pak Alam sudah melakukan satu inovasi dengan memulai proses belajar anak itu dari rumah, kemudian dikuatkan pengetahuan anak itu di sekolah kelas pertemuan tatap muka di ruang kelas begitu Pak Awan. Nah Pak Alam, mohon maaf. Akan tetapi ada yang miss tadi ya, ketika Pak Alam harap-harap cemas nih anaknya sudah bisa memahami makna apa yang ditugaskan untuk dibaca di rumah. Ternyata ketika diujikan di
formatif tes misalnya pasca melalui tahapan tatap muka sekalipun masih ada lain pertanyaan lain jawaban gitu Pak Alan. Seperti itu saya bingung. Jadi berarti kalau kita kaitkan dengan salah satu slide yang tadi saya tampilkan, ini bukan trik gitu ya, karena saya dalam mengajar jujur aja Pak Alam dan kawan-kawan semua, saya tidak menganggap bahwa ada satu trik yang fix yang bisa memecahkan semua persoalan gitu ya. Tapi kita perlu melakukan uji coba. Salah satu yang mungkin bisa disarankan, tadi ada teks multimodal gitu Pak Alam. Oh iya. Ya, ini salah satu. Jadi variasi media yang ditampilkan dengan adopsi teks multimodal yang disampaikan kepada anak ini bisa menjadi alat bantu karena memang gaya belajar anak juga berbeda-beda. Barangkali ketika kita menyajikannya dalam bentuk tekstual saja tanpa ada variasi misalnya audio atau animasi atau bentuk visual yang bisa menarik perhatian anak dan bisa klik, kayaknya dia melihat itu bisa lebih paham. Ini bisa menjadi satu instrumen tambahan untuk bisa menguatkan ingatan anak atau bahkan bisa mengkonstruksi pengetahuan dan memproduksi mengartikulasikan pengetahuan baru dari hasil membacanya seperti itu. Itu yang pertama. Dari instrumen kita boleh tambah. Yang kedua, memang saya sepakat dengan pernyataan Pak Ahmad dan kawan-kawan bahwa literasi ini Bapak Ibu tidak bisa dengan instan berbantuan dengan memotivasi saja lalu klik langsung jalan semua gitu. Karena ini berkaitan juga dengan memang dasar kita kan karakter kita itu benar-benar senang baca nggak sih kan gitu. Nah kalau anak-anak kita saya rasa juga ada yang memang nggak senang baca gitu. Lebih senang mungkin dia mendengarkan ada atau mungkin ada sebagian dari kita juga yang ada dalam meeting room ini kalau dikasih buku dilihat dulu ketebalannya berapa banyak tuh halamannya. Nah seperti itu. Dan lebih cenderung enak mendengarkan yang simpel-simpel yang ada di YouTube misalnya atau di TikTok dalam hitungan singkat tapi bisa transfer materinya at least general content udah paham gitu. Seperti itu. Sehingga anak-anak kita bisa dibantu dengan instrumen tambahan untuk bisa anak-anak ini bisa menjalankan strategi classroom ini agar pencapaian juga kita bisa maksimal. Kedua, ketika kita sudah maksimal dalam motivasi memenuhi juga instrumen-instrumen tambahan ini, maka ketika tatap muka jangan lupa kita untuk menguatkan. Karena prosedur flipped classroom berdasarkan pengalaman riset saya, flipped classroom ini memang tidak akan pernah berjalan maksimal kalau treatment kita ketika tatap muka juga tidak maksimal. Karena di sana kita ada validasi informasi, ada tahapan untuk kita bagaimana meng-cross-check, menguatkan yang sudah benar-benar sesuai dengan konten harapan kita, dan juga kita menghindari miskonsepsi di sana agar anak-anak kita bisa oh ya yang tadi salah ya, terkonfirmasi bahwa guru juga ikut mengkonfirmasi informasi yang tadi yang mungkin sangat beragam, multi perspektif, anak-anak multi interpretasi terhadap informasi yang lebih awal dapatkan secara mandiri dalam tahapan flipped classroom ini seperti itu. Sambil kita melakukan ini, tentu lagi-lagi ini tidak fix ya Bapak Ibu ya, tidak menjadi satu informasi trik yang fix bahwa dengan ini maka selesai semua. Enggak, kita perlu membangun mindset yang terus berkembang karena yang kita tangani ini Bapak Ibu teman-teman semua adalah makhluk yang cenderung dinamis, yang hari itu ketika dia hadir di ruang kelas dia membawa perasaan yang berbeda dengan hari-hari berikutnya, permasalahan yang berbeda yang dia bawa dari rumah, dan kita butuh trik yang dinamis pula. Nah, sehingga tugas guru ini benar-benar luar biasa sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak bisa mengatakan ini sulit, tapi kalau kita sudah menempuh jalan kebaikan menuju akhirat ini begitu Bapak Ibu. Sehingga tantangannya adalah kita harus memahami benar konteks kalau kita menerapkan flipped classroom, validasi informasi yang diperoleh anak, kuatkan yang sudah benar, dan eliminasi yang masih keliru. Di sini proses untuk kita meningkatkan peran kita, sehingga proses formatif assessment-nya yang kita lakukan juga bukan berarti bahwa tidak akan terjadi yang miss, bahwa lain yang ditanya lain yang dijawab. Ini sangat mungkin terjadi Bapak Ibu, tetapi minimal kita sudah bisa mereduksi kejadian-kejadian ini sampai pada level maksimal, level terendah kejadian lain ditanya lain dijawab, karena memang kita juga sudah melakukan tahapan memvalidasi informasi yang
lebih awal sudah disampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa kami bagikan Bapak Ibu. Ini tidak fix, tapi mari kita bangun growth mindset bahwa dalam design thinking tidak ada fix masalah yang selesai dengan satu solusi begitu Bapak Ibu. Tapi ada banyak elaborasi pemikiran, sudut pandang yang berbeda yang bisa membantu kita untuk bisa berkembang terus mengujikan sehingga kita bisa menemukan solusi terbaik atas masalah yang kita hadapi di lapangan seperti itu. Terima kasih Pak. Betul Pak. Jadi tambahan sedikit Pak ya kan Pak Anton? Jadi betul Ya, Pak, silakan. setelah saya komunikasikan kemarin, ya kebetulan saya Pak mengajar produktif SMK ya, mengajar pertanian. Ternyata memang dengan saya menerapkan pola belajar kinestetik yang terapkan secara langsung action ya, mereka itu ternyata lebih memahami. Walaupun tidak membaca buku secepet, sebutkan langkah-langkah proses pembuatan pengolahan ini. Mereka tanpa membaca buku langsung mengerti Pak. Ternyata memang pola pembelajaran dia belajar dengan kinestetik itu atau audio itu sangat lebih gampang, lebih mumpuni daripada dengan yang membaca teks dan sebagainya. Ternyata dengan pendekatan yang berbeda ya Pak Alam ya. Betul Pak, jadi saya mengkomandasikan gaya belajar yang sesuai dengan mereka. Karena saya paham sekarang ya, karena memang saya baru pindah juga sih Pak, jadi muridnya saya baru memetakan maunya mereka seperti apa sih seperti itu. Thank you so much Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Pak Alam atas tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Bahar. Namun kalau boleh menambahkan juga Pak Alam dan rekan-rekan semuanya, dari sini kita belajar ternyata kita punya satu referensi tambahan Bapak Ibu dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alam, bahwa strategi penguatan literasi bisa dilakukan dengan apa yang tadi kalau Pak Bahar sebutkan sebagai satu pendekatan flip classroom seperti itu. Terlebih dahulu untuk mempersiapkan materinya, memiliki kesiapan belajar terlebih dahulu dengan instruksi yang Bapak Ibu berikan untuk membaca satu materi spesifik seperti itu ya, yang nanti bisa dipersiapkan untuk di kelas. Nah, namun refleksi dari Pak Alam adalah memang dari pelaksanaannya masih belum optimal Bapak Ibu maju. Berbagai macam sisi strateginya tetap sama, tetap classroom seperti itu. Namun bagaimana nanti dari pemberian materinya, katakanlah bisa jadi dengan beragam pendekatan yang berbeda. Tidak hanya dari naskah bacaan nih Bapak Ibu, bisa juga dengan menggunakan sumber-sumber lain yang disesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak. Boleh dengan menggunakan video, boleh dengan menggunakan audio, katakanlah dan sebagainya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah boleh jadi kalau tambahan dari saya juga Bapak adalah dari proses pendekatan dari pelaksanaan pembelajarannya juga nanti bagaimana dari situasi kelas ketika di tahap apersepsi seperti itu kegiatan pembuka bisa jadi nanti dilakukan beragam kegiatan pendekatan pembelajaran untuk anak-anak bisa mereview dulu apa yang sudah dipelajari dan kemudian menyamakan persepsi. Tadi kalau kata Pak Bahar sebutkan adalah meluruskan kemungkinan miskonsepsi yang terjadi di anak-anak seperti itu. Nah, dari sini semua kalau kita bisa samakan persepsi Bapak Ibu semuanya, pertama bahwa sepakat dengan strategi yang diberikan nanti kepada anak-anak sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah, dan kedua adalah di sini ternyata kita perlu memperkaya diri kita sendiri juga untuk beragam strategi ya Bapak Ibu semuanya. Kita sudah paham tentang literasi numerasinya, strateginya, namun ternyata di sini kita tidak bisa lari nih ternyata dari strategi pelajaran berdiferensiasi yang kemarin sudah kita sebutkan, di dalamnya ada gaya belajarnya siswa-siswi kita dan sebagainya. Kemudian juga dari pembelajaran aktif di mana kita bisa menstrategikan kegiatan pembuka dengan beragam model pembelajaran kooperatif. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, karena keterbatasan waktu mungkin boleh satu lagi terakhir Bu Ernawati, silakan disampaikan Ibu untuk berbaginya atau pertanyaannya terakhir kali. Silakan Bu Erna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Masya Allah sangat luar biasa materi hari ini, dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bergabung di siang hari ini. Tadi saya sangat tertarik dan saya baru menyadari beberapa hal terkait dengan buta huruf fungsional. Dulu beberapa bulan yang lalu saya sempat mengikuti diklat untuk peningkatan literasi dan numerasi, tapi yang hari ini lebih jelas lagi ternyata buta huruf fungsional. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira treatment apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik
fungsional ini. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, tadi di awal, di bagian awal tadi kalau saya tidak salah riset ISTA tadi, ada tadi yang saya speechless, ternyata perundungan ada korelasinya dengan literasi yang rendah ya Pak ya. Saya mohon pencerahannya, ternyata bisa jadi, ternyata peserta ini saya kelas mengalami hal yang sama, tapi saya berikutnya karena tadi banyak sekali yang pada saat diskusi dengan Pak Alam tadi, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengidentifikasi gaya belajar peserta didik? Apakah dia kinestetik, auditori, atau audiovisual? Itu saja Pak, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya juga yang tadi merefleksikan dari diskusi kita tadi ya Bapak Ibu semuanya. Ada 2 poin ternyata tadi yang disampaikan oleh Bu Erna nih Bapak Ibu semuanya berdasarkan dengan salah satu materi, satu topik tadi yang disampaikan, dan kemudian kedua ternyata muncul juga pertanyaan dari sisi pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi gaya belajar anak-anak, kemudian dari strategi kita. Bu Indah maupun Pak Bahar, silakan. Baik, ada 2 poin ya. Yang pertama mengatasi buta huruf fungsional, dan yang kedua adalah bagaimana mengetahui gaya belajar anak. Ya, mengatasi buta huruf fungsional ini kan memang perlu trik yang sangat-sangat serius, karena ada anak yang hanya bisa baca ternyata nggak bisa memahami, mengungkap makna gitu kan. Begitu ya Bu Erna ya, barangkali yang dimaksud ya. Iya, melatih anak untuk bisa tadi di salah satu slide yang kami tampilkan bahwa penyiapan bahan informasi bacaan multimodal itu penting, kemudian melatih anak untuk bisa melakukan proses berpikir tingkat tinggi itu memang juga sangat penting. Mengembangkan critical thinking-nya juga itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mendorong mengatasi buta huruf fungsional ini. Jadi Bapak Ibu yang sama berbahagia, apakah serta-merta dengan kita mendorong anak membaca terus real untuk aktivitas setiap hari 5 menit atau 15 menit, itu kemudian anak bisa langsung serta-merta menangkap makna ketika membaca? Gitu Bapak Ibu pertanyaan. Ini tentu kita harus sepakat bahwa ini tidak serta-merta dapat mendorong anak untuk bisa langsung keluar dari kondisi buta huruf fungsional ini. Tidak bisa. Kita perlu membiasakan, kita perlu terus menguji, melatih mereka untuk membaca dan mencermati data-data, baik dia berupa infografis maupun teks tulis atau audiovisual lainnya, untuk bisa membantu mereka bisa mengungkap makna informasi yang sedang dicermati begitu Bapak Ibu. Tidak ada trik yang fix untuk, lagi-lagi tidak ada trik yang fix untuk bisa menyelesaikan ini, tetapi kesungguhan Bapak Ibu untuk bisa membiasakan mereka untuk mencermati fakta, mencoba mengungkap makna dari fakta-fakta ini, sehingga data-data, sehingga mereka bisa menarik kesimpulan. Dan inilah saya rasa cara yang bisa membantu anak-anak kita untuk bisa berlatih menerjemahkan, menemukan makna apa di balik tulisan, di balik gambar, di balik grafik, di balik tabel, di balik data-data statistik yang mungkin bisa menjadi sajian, menjadi stimulus untuk kita adopsi dalam soal-soal yang akan kita gunakan, baik dalam asesmen awal maupun asesmen formatif yang kita lakukan, termasuk di dalam bahan ajar yang kita tayangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Membiasakan mereka dengan teks multimodal ini, berarti mereka terus mengembangkan critical thinking-nya. Inilah yang bisa kemudian mengeluarkan peserta didik kita, anak-anak kita dari kondisi buta huruf fungsional ini seperti ini. Artinya memang ada banyak kekhawatiran, jangan-jangan anak-anak kita sudah membacanya, tapi ketika kita cross check kembali
memvalidasi informasi, mengecek apa seberapa kuat mereka mencermati, menangkap informasi dan makna dari apa bacaan, apa yang telah dibacanya. Itu semua kita sangat khawatir. Jangan membacanya hanya lewat begitu saja dan tidak mampu menangkap apa makna yang disebut dengan membaca bermakna yang tadi di salah satu slide yang saya sudah tampilkan bersama kita. Ya, yang kedua barangkali saya juga ingin mendengar insight dari rekan saya gitu ya. Boleh silakan menambahkan pindah dari apa yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana mengatasi buta huruf fungsional, dan kalau bisa bahkan yang satu poinnya tadi gimana seorang guru pendidik kita bisa mengetahui gaya belajar anak, itu mungkin alat bantu atau apa yang bisa membantu kita guru ini agar lebih mudah untuk bisa identifikasi gaya belajar peserta didik kita. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Bahar. Saya tidak mau berpanjang lebar, hanya menambahkan sedikit, mungkin berbagi pengalaman ya, karena yang seperti ini sebenarnya bukan cuma satu dua guru yang menghadapi ya, hampir secara umum kita itu menghadapi hal-hal yang demikian. Kalau apa yang dikatakan Pak Bahar, sepakat sekali, tidak ada satu metode yang benar-benar efektif. Tetapi kalau kita lebih sebagai guru, mungkin yang biasa saya lakukan itu adalah pertama saya bersabar dulu Bapak Ibu, karena sangat butuh kesabaran untuk bisa mengantarkan siswa kita benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin yang kedua yang saya lakukan adalah saya akan mengidentifikasi yang mana saja siswa saya yang kurang pemahamannya. Mungkin yang model-model seperti ini kita sudah bahas kemarin ya, bagaimana kemudian kita melihat minat belajar siswa, yang mana kemudian siswa itu yang kita pahami memiliki motivasi belajar rendah, kemampuan yang rendah dengan melakukan asesmen awal. Kemarin kita sudah bahas semuanya Bapak Ibu. Saya juga menemukan hal yang sama, namun langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama bahwa tadi saya bersabar, kemudian saya senantiasa memberikan motivasi kepada siswa tersebut, memberikan bahan bacaan yang relevan, tidak berhenti, mungkin lebih intensif pemberiannya kepada siswa, karena tidak banyak sebenarnya, psikologi saya tidak banyak siswa yang seperti itu, yang terlambat dalam memahami. Ketika mungkin saya mencoba melakukan pendekatan kepada dia, ternyata memang keterbatasan siswa itu coba kita pahami dari diri siswanya. Bapak Ibu, mungkin kebiasaannya di rumah memang jarang berliterasi, jarang diberi kesempatan untuk di rumah, banyak aktivitas misalnya. Jadi kalau saya lebih kepada pendekatan kemudian membuat satu program di luar jam sekolah. Biasanya saya memberikan satu materi tertentu, misalnya satu cara bagaimana siswa ini bisa sama dengan teman-temannya yang lain gitu. Seperti tadi yang saya katakan, kadang saya memberikan bahan bacaan yang modelnya tidak di sekolah Bapak Ibu. Kalau tadi saya sempat mendengar Pak Bahar ada yang namanya Flip Classroom, nah mungkin metode itu yang saya gunakan. Jadi kami ada satu aplikasi yang dari dulu sampai saat ini itu kami sering gunakan, mungkin Bapak Ibu juga gunakan, itu adalah Teams. Di Teams itu ada yang namanya Class Notebook. Nah di situ saya biasanya berkomunikasi secara personal dengan siswa, memberikan materi, bahan bacaan, kemudian mencoba menanyakan apa kesulitannya gitu. Karena saya juga tidak menemukan satu cara yang efektif bagaimana kemudian dia bisa langsung sama dengan teman-temannya. Buta huruf fungsional ini sebenarnya kalau saya lebih kepada memang kesulitan dia memahami, kesulitan dia menerapkan apa yang dia baca, menerapkan informasi-informasi apa yang dia baca kemudian diterapkan kepada kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi kalau saya lebih simpelnya seperti itu Pak Bahar. Jadi lebih bersabar, berikan dukungan, kemudian membuat satu program. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa secara personal lebih melihat proses perkembangan anak ini. Kemudian juga tentunya saya minta bantuan orang tua. Jadi biasanya saya ada grup, saya chat pribadi ke orang tua, mohon bantuan Bu kerjasamanya anak ini
dibanding teman-temannya, mungkin bisa dimotivasi dari rumah. Juga saya ada memberikan tugas atau ada memberikan materi, tolong dipantau seperti itu. Nah, saya rasa ini mungkin tidak otomatis efektif, tapi setidaknya ada perubahan. Jadi ada kerjasama juga saya dengan orang tua. Nah, nanti di bagian akhir selain minta bantuan orang tua, kolaborasi dengan orang tua, maka saya ada menyisihkan waktu sedikit ke siswa itu untuk melihat seperti apa perkembangannya. Mungkin seperti itu Pak Bahar. Tidak menambahkan lebih, hanya berbagi apa yang biasa saya lakukan juga. Terima kasih. Silakan Pak Bahar melanjutkan. Ya baik, terima kasih Bu Indah. Saya kira Baik, terima kasih. ya. Mungkin saya Silakan. Saya kembalikan ke Pak Ansor. Oke, singkat saja ya Pak Bahar, terima kasih dan juga Bu Indah berbaginya dari Bu Erna. Satu pertanyaan yang menarik sekali yang bisa memancing diskusi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Menarik sekali tadi poin-poin yang disampaikan oleh Pak Bahar, Bapak Ibu dan juga Bu Indah terkait dengan pertanyaan satu, literasi, terkait dengan tentang huruf fungsional, dan yang kedua adalah terkait dengan kemarin sudah sempat kita bahas bersama ya Bapak Ibu semuanya di sesi pembelajaran berdiferensial. Kalau boleh berbagi sedikit saja menambahkan Bapak Ibu bahwa satu poinnya adalah terkait dengan buta huruf fungsional berbeda dengan buta aksara, bahwa kalau buta aksara betul-betul memang tidak bisa membaca atau menelaah tulisan seperti itu. Namun kalau buta huruf fungsional masih bisa membaca, menulis sebagian, namun memang tidak bisa dalam tanda kutip memahami apa yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Berbagi sedikit satu situasi yang serupa dari salah satu mantan murid saya, yang berasal dari salah satu daerah cukup pedalaman di Papua, Bapak Ibu semuanya. Dan memang ketika diberikan bahan bacaan maupun informasi memang tidak sama nalarnya dengan rekan-rekan yang lainnya ya, dengan teman-teman yang lainnya. Dalam artian memang tidak mengalami kesulitan dalam menelaah atau menerjemahkan instruksi. Nah, satu poin yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah memang perlu bersabar tadi kalau kata Bu Ida, atau mungkin salah satu istilah kerennya begitu ya di dunia pendidikan kita sebut sebagai scaffolding seperti itu. Satu prinsip scaffolding pun bisa kita gunakan di sini. Sesederhana kita memberikan instruksi dari pembelajaran kita, misalkan kita memberikan pembelajaran aktif, berkelompok dan sebagainya, bagaimana instruksi yang kita berikan itu bisa dipahami oleh siswa kita yang ini. Itu merupakan satu bagian dasar untuk membantu anak kita ini dalam memahami instruksi ataupun bacaan yang kita berikan. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, silakan Pak Bahar mungkin dilanjutkan untuk sesi terakhirnya. Iya baik, Pak Ansor, terima kasih. Mohon maaf tadi ada audio yang bocor ya ketika saya menyimak. Barangkali selanjutnya bisa ditayangkan lagi Bu Indah slide presentasi yang sudah ini. Kita sudah masuk di KW tadi ya, know and want ya, apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Sekarang kita coba konfirmasi blog 3 kita juga dulu Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan ada linknya Bu Indah ya untuk bisa melengkapi sama dengan link yang sebelumnya ya, untuk melengkapi section L dan H ya, learn dan how. Apa saja yang Bapak Ibu sudah dapatkan di sesi webinar kita siang sampai sore hari ini yang sudah dipelajari, boleh dicurahkan kembali tanggapan respon daripada Bapak Ibu di dalam link yang sudah dibagikan. Insya Allah sebentar lagi nanti akan diposting ulang barangkali ya Bu Indah ya di chatroom. Iya, tepat sekali Pak Bahar. Bapak Ibu, ini masih ada blog 3 tadi. Kalau yang sudah tampil di layar Bapak Ibu, boleh kiranya Bapak Ibu mengkonfirmasi kembali setelah mendapatkan informasi terkait literasi, penguatan literasi, terkait dengan pengetahuan Bapak Ibu. Sudah di posisi manakah Bapak Ibu? Boleh di room chat saja Bapak Ibu? Iya, di room chat saja Bu, supaya gampang. Chat saja. Silakan di room chat saja Bapak Ibu.
silakan mengirim mengetikkan nomor ya, mengetikkan nomor ya di mana posisi Bapak Ibu terkait blok tris telah melewati proses yang tadi. Ya, silakan hubungi. Iya baik. Saya sudah melihat beberapa dengan kepala UD Alam Sini ya. Sudah di nomor 10. Ada peningkatan ya Pak Bahar ya? Ada beberapa yang saya melihat ada yang meningkat nih di chatroomnya kelihatan. Silakan Bapak Ibu. Iya, Ibu Siti Aisyah sudah sampai 14 karena pemahamannya bertambah tentang Gimana ya? tadi di awal 11 informasi, sekarang sudah 15 ya, alhamdulillah. Seperti yang tadi. Iya benar. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak Bahar mungkin masih ada link tadi. Ini untuk pasang video. Sudah mau scroll Video. Iya baik. Pada yang ketiga. tadi sudah jawab yang bagian LH-nya yang seperti Pak Bahar bilang. Boleh? Baik, mohon bersabar Bapak Ibu ya, kami kirimkan kembali di KLH yang tadi sudah dibagi di awal. Masih di link yang sama, mengonfirmasi apa yang Bapak Ibu sudah input dan saya kirimkan di chatroom ya. Silakan diisi link dari informasi yang sudah kami berikan dari awal ya. Bapak Ibu bisa melengkapi section yang bagian kanannya ya. Ya, ini sesi refleksi Pak Bahar ya. Bagian akhir Bapak Ibu ini adalah sesi refleksi. Silakan Bapak Ibu mengisi, melanjutkan bagian L dan H terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di sesi ini dan bagaimana rencana baik Bapak Ibu terkait dengan hasil belajar kita hari ini. Silahkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk menuliskan nama. Semoga ini juga bisa menjadi laporan kami kepada tim pengelola DLC dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, instruksinya sama dengan di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi link yang ada, dituliskan nama Bapak Ibu pada bagian title dan di deskripsi diisi dengan respon yang Bapak Ibu berikan terkait dengan pertanyaan atau permintaan informasi yang kami sematkan pada link yang sudah kami bagikan. Sekali Kak Bahar. Saya lagi asik benar nih melihat perkembangan teman-teman luar biasa ya. Kak Alamsyah di angka 10 dari blog 3-nya. Sambil mengisi ya Bapak Ibu. Pak Muhammad Dasrin, aku K7. Yuliati sudah di angka 9. Ya, merefleksi diri sendiri ternyata ada peningkatan ya Bapak Ibu. Yang tadinya 3 peningkatannya bisa melonjak sampai ke 9. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman hebat kami di sore hari ini. Semangatnya luar biasa ya, sampai di pukul hampir jam 5 sore di wilayah Kota Kendari ya. Kalau di Pak Ansor ini masih jam 4 sore ya Pak Ansor ya, menjelang jam 4 sore. Betul Bu ya. 7 menit lagi menjelang pukul 4 sore.
Setelah sesi mengisi link panelnya Bapak Ibu, kami juga sudah menyediakan link fasilitator feedback untuk sesi webinar kita dari siang sampai sore hari ini. Silakan Bu Astriana barangkali bisa di-share linknya Bu ke teman-teman peserta. Oke, Bapak Ibu, boleh menggunakan link yang sudah dibagikan di chatroom oleh Ibu Hasriana Aris. Ada fasilitator feedback di sana. Silakan diisi feedbacknya sesuai dengan pandangan Bapak Ibu terhadap performa kami selama pelaksanaan kegiatan ini. Silakan mohon diisi sejujur-jujurnya karena ini juga bermanfaat untuk pengembangan kompetensi kami selaku fasilitator di Indonesia Learning Center Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas respon Bapak Ibu semuanya. Ya, saya menyimak ada yang koreksi teori Pythagoras. Terima kasih Pak, benar ya. Jadi itu tadi yang saya sebutkan bagaimana seorang siswa sudut siku-siku itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Tepat sekali, terima kasih Bapak koreksinya. Dan saya juga tadi menyebut beberapa yang ada hubungannya dengan pola di dalam mata pelajaran matematika karena memang itu masih terhubung dengan mata pelajaran lain. Terima kasih untuk koreksinya Bapak. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk tidak melewatkan link fasilitator feedback. Ini sangat-sangat berguna sebagai umpan balik buat kami guna improvisasi performa kami dalam giat DLC selanjutnya, dan ini sangat bermanfaat tentunya, termasuk juga nanti bagaimana kami bisa memberikan dampak yang lebih positif kepada guru-guru dalam sesi-sesi kegiatan yang berbeda, begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Bahar, Ibu Indah, Pak Ansor, izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, besok masih ada webinar series kita, dan insya Allah besok kita kembali lagi di kelas ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link feedback fasilitator kami pada hari ini, izin Ibu sebelum keluar agar mengisi dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Diana, apakah presensinya sudah dibagikan linknya? Sudah Ibu tadi. Bapak Ibu yang belum mengisi silakan juga mengisi. Link presensi sudah ada di link chat. Ya semua Bu. Bisa repost lagi barangkali Bu Baiknya sekali lagi ya untuk link presensi. Silakan Bapak Ibu untuk link presensi. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan mengisi. Ya, keluar. Saya kembalikan ke Pak Ansor, mungkin masih ada Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Adriana. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan sambil boleh untuk feedback fasilitatornya. Kemudian juga tadi ada link presensi dan juga KWLH-nya bagi yang belum. Silakan sambil diklik untuk membuka tab-nya atau juga boleh copy. Karena setelah ini Bapak Ibu boleh tinggalkan ruangan seperti itu ya. Tapi jangan lupa untuk diisi
terlebih dahulu, presensi maupun dari KWLH-nya dan juga fasilitatornya, Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Secara umum kalau boleh kita rangkum sedikit, apa sih yang hari ini kita bahas, bahwa kembali kita menyamakan persepsi terkait dengan literasi dan numerasi yang seperti apa sih yang sebetulnya yang kita harapkan dan ingin kita kembangkan maupun kita tingkatkan di sekolah kita masing-masing, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Dan juga tadi gambarannya strateginya apa saja yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan literasi dan numerasi bagi siswa-siswi kita yang ada di sekolah, bahwa sama-sama kita sudah sepakati negara kita saat ini, siswa-siswi kita juga berada pada ambang yang tidak kita harapkan dari tingkat literasi maupun numerasinya, Bapak Ibu semuanya. Nah, lebih ke arah strateginya akan seperti apa kita dalam meningkatkan literasi dan numerasi tersebut, besok adalah sesi untuk membahas hal tersebut, Bapak Ibu. Sehingga silakan untuk bergabung kembali besok pada jam yang sama, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Hasan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Dari lu orangnya di situ. Terima kasih Pak Ansor, terima kasih Adriana, terima kasih Bu Indah telah menjadi kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Bahar, Bu Indah, Pak Mariana, dan Bu Adriana, Bapak Ibu hebat Kita semuanya. mungkin kita foto bersama dulu Pak Ansor ya. Belum. oh iya, lupakan. Silakan Pak. Biar kami ada kenang-kenangan dengan Bapak Ibu hebat ini. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa mengaktifkan kameranya dengan senyum manisnya ya Bapak Ibu ya. Senyum termanis gitu ya. Termanis, wah ada Pak Fadar, senyumnya keren. Tria Wulandari. Oke, silakan Bapak Ibu, kita mulai dengan Sama ya Pak Fadar. slide pertama ya Bapak Ibu ya. Wah, Siti Nurlina cantik. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide pertama sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian Slide kedua. slide kedua. Alam literasi. Ya, salah inspirasi Pak Muhammad Hatta, Pak Alamsyah. Wah keren, Pak Alamsyah lagi di luar angkasa ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke slide 3. Pak Ya, Daniel. di slide 3 sepertinya ada cukup banyak yang tidak aktif kamera, barangkali ini disebabkan akses internet kita yang stabil ya. Baik, 1, 2, 3 untuk slide 3. Oke, Ya, senyum Pak Ali Ramadan. luar biasa, terima kasih. Bu Siti. Ada Bapak Daniel. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.